Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat manisnya hijrah channel dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas kajian lanjutan kitab fiqh kita, yaitu Fathul Mu'in, yang mana kemarin sudah mencapai bab tentang kewajiban untuk menyuruh anak-anak kita untuk sholat dan mengajarkan segala rukun-rukun sholatnya, serta membuat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menceritakan sejarahnya gitu ya. Nah, itu adalah kewajiban orang tua bagi anak-anaknya gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mengucap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syurutis sholati, yaitu pasal tentang syarat-syarat sholat ya. Asyartu, adapun syarat adalah ma yatawaqqafu alaihi, suatu hal yang menjadikan sihhatus sholati, sahnya sholat, walaysa minha, namun bukan bagian dari sholat gitu ya. Jadi syarat itu adalah salah satu pokok agar terjadinya peribadahan sholat kita, namun bukan bagian dari sholat itu ya. Kalau bagian dari sholat itu adalah rukunnya, contohnya sujud atau ruku. Apabila kita tidak mengerjakan sujud, maka sholat kita tidak sah gitu ya. Dan begitu pula ini syarat sah ini di luar sholat. Kalau kita sholat tanpa nggak pakai wudhu, nggak punya wudhu, atau kita punya hadas, maka sholat kita juga nggak akan sah gitu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan syarat ya, syarat sah sholat, kita akan memulai dulu dari hukum-hukum syara itu ya. Hukum syara itu ada dua ya. Yang pertama hukum syara taklifi, yang kedua hukum syara wad'i ya. Nah, apa itu hukum syara? Hukum syara taklifi itu adalah hukum agama ya. Jadi khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan atau dikhususkan bagi orang mukallaf ya, dengan pasti ya, menyuruh atau melarang atau membolehkannya. Nah, itu adalah hukum syara taklifi itu ya. Di antaranya adalah ada hukum wajib, sunat, makruh, haram, dan mubah. Nah, itu adalah hukum syara taklifi ya, taklifi. Nah, sekarang yang kedua ada hukum syara wad'i ya. Kalau hukum syara wad'i ini adalah juklak atau petunjuk ya, petunjuk pelaksanaan hukum-hukum yang tadi yang wajib, yang makruh, yang haram, yang mubah, dan sunnah. Nah, ini hukum syara wad'i ya. Contohnya sholat ya. Sholat, bila sholat kita tidak memakai wudhu ya, maka sholat kita tidak sah, karena sholat juga ada aturan-aturannya gitu ya. Petunjuk pelaksanaannya ini disebut hukum wad'i. Nah, itulah hukum wad'i ya. Contohnya ya, ada namanya syarat di hukum syara wad'i itu ada tiga. Ada syarat, ada sebab, ada man'i. Nah, kita akan membahas syarat, tapi sebelum membahas syarat kita jelaskan dulu satu persatu ya, yang hukum wad'i ini yang terbagi tiga ya. Yang pertama syarat. Apa itu syarat? Syarat itu menurut bahasa ya, atau menurut lugah itu adalah tanda ya, tanda ya. Sedangkan menurut istilah adalah ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min wujudihil wujudu ya. Jadi setiap perkara yang bila mana dia tidak ada, konsekuensinya tidak ada perkara lain. Nah, dan bila mana dia ada, belum tentu ada perkara lain. Nah, itulah syarat. Nah,
Contohnya begini, misalkan kita mau masuk SMA. Salah satu syarat untuk masuk SMA adalah ada ijazah SMP. Nah, ijazah SMP itu adalah syaratnya. Nah, jadi kalau tidak ada ijazah SMP, sudah pasti tidak masuk SMA gitu ya. Tapi adapun misalkan kita punya ijazah SMP, belum tentu juga masuk untuk SMA ya. Barangkali dia tidak dilanjutkan sekolahnya gitu ya. Nah, begitupun kita sholat ya. Setiap orang mukallaf yang mau sholat tapi tidak mempunyai wudhu, maka sholatnya tidak akan sah. Jadi wudhu itu adalah syaratnya, syarat sahnya untuk sholat. Dan apabila punya wudhu, belum tentu juga kita mau sholat. Barangkali wudhu kita itu mau dipakai buat tawaf, atau mau buat baca Al-Quran, atau mau buat pegang mushaf, atau apa gitu ya. Bukan buat sholat. Nah, itulah syaratnya. Itu yang pertama. Sekarang sebab. Nah, kalau sebab itu, ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu. Ya, jadi suatu perkara yang bila mana dia ada, maka akan ada perkara lain. Terus apabila dia tidak ada, maka tidak akan ada perkara lain. Nah, ini sebab. Contohnya begini. Tidak akan ada zuhur atau waktu zuhur kalau tidak tergelincir matahari. Jadi tergelincir matahari adalah sebab adanya waktu zuhur. Terus kalau tidak ada tergelincir matahari, maka waktu zuhur tidak akan ada gitu ya. Nah, maka itu belum masuk waktu zuhur. Nah, itulah sebab. Nah, itu sebab. Dan yang ketiga, syarat udah, sebab udah. Yang ketiga man'i ya. Man'i itu adalah penghalang ya, penghalang atau pencegahan gitu ya. Apa itu man'i? Yaitu ma yalzamu min wujudihil adamu wala yalzamu min adamihil wujudu. Jadi perkara yang bila mana dia ada tidak akan menyebabkan ada gitu ya. Dan bila mana dia ada, belum tentu juga ada itu perkara ada gitu ya. Nah, itu adalah man'i. Contohnya perempuan yang mens. Apabila perempuan itu tidak ada mens, maka akan bisa untuk sholat ya. Nah, dan apabila ada mens, dia tidak akan bisa sholat gitu ya, karena haram hukumnya gitu, dan tidak sah sholatnya gitu ya. Terus belum tentu dia enggak men, tapi dia enggak sholat. Bisa jadi dia enggak mau sholat, atau dia memang belum balik, atau dia memang lagi enggak mau sholat gitu ya. Itu adalah man'i. Gitu. Itu adalah pembagian dari hukum wad'i tadi ya, hukum wad'i. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang syarat itu ya. Syarat ya. Syarat itu adalah perkara yang harus ada agar sholat itu sah gitu ya. Kalau tidak ada salah satu dari syarat ini, maka sholat kita tidak akan sah. Tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat, itu namanya rukun. Jadi perbedaannya syarat dan rukun. Kalau rukun itu di dalam sholat, kalau syarat itu di luar sholat. Belum mulai sholatnya gitu ya. Nah gitu. Contohnya wudhu atau bersih dari hadas, dari najis, gitu. Terus menghadap kiblat, menutup aurat gitu ya. Nah, itulah syarat ya. Nah, jadi sudah jelas perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i ya. Hukum taklifi itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Sementara hukum wad'i terbagi menjadi 3. Yang pertama syarat, yang kedua sebab, yang ketiga man'i gitu ya. Nah, sekarang syarat kita bahas buat bab sholat dulu ya. Baik, dilanjut ke Fathul Mu'in lagi. Wa qudimatis syurutu, syarat-syarat lebih didahulukan ya, alal arkani, daripada rukun sholat. Li'annaha, karena sesungguhnya syarat sholat itu aula bitakdim, adalah
Sebab syarat lebih utama didahulukan karena syarat adalah hal yang wajib didahulukan. Jadi syartu ma yajibu takdimuhu ya, adalah hal yang wajib didahulukan ala sholati untuk sholat ya, wastimroruhu piha. Nah, dan harus selalu ada di dalam sholat gitu ya. Jadi sebelum kita berbicara rukun, sebelum kita mengerti rukun sholat, kita harus mengerti dulu syarat sah sholatnya gitu ya. Syarat ini kan terbagi dua, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib kemarin sudah dibahas ada di video saya yang Fathul Muin 08 kalau nggak salah judulnya itu ya. Syarat wajib itu kan ada 4. Pertama Islam, kedua baligh ya, ketiga bersih dari haid dan nifas, dan keempat berakal gitu ya. Nah, itu syarat wajib gitu. Nah, sekarang masuk ke syarat sah sholat. Nah, baik, dilanjut syurutus sholati. Syarat-syarat sholat itu khamsatun ada 5. Ahaduha, yang pertama yaitu toharatun an hadasin wa janabatin, yaitu bersih atau suci ya dari hadas dan janabah ya. Hadas dan janabah beda, ada hadas dan janabah. Kalau hadas itu bisa dihilangkan dengan wudhu, kalau janabah itu harus dengan mandi, nggak bisa dengan wudhu dan nggak bisa dengan tayamum juga gitu ya. Nah, sekarang pengertiannya at-toharotu apa itu ya? At-toharotu bersuci lugotan menurut lugoh yaitu an-nadofah, yaitu bersih ya, bersih dari atau dan lepas dari kotoran gitu ya. An-nadofatu wal khulus minad danasi, yaitu bersih dan lepas dari kotoran. Wasyar'an, dan secara syara yaitu raf'ul man'il mutarattibi alal hadasi awin najasi, yaitu menghilangkan penghalang yang berupa hadas atau najis, itu secara istilah. Nah, ini dari bab ilmu fikih ya. Jadi an-nadofah ini secara bahasa dia itu ada toharoh ini adalah secara bahasa yaitu an-nadofatu wal khulusu minad danasi, yaitu bersih dan lepas dari kotoran ya. Sementara secara syara adalah raf'ul man'il mutarattibi alal hadasi awin najasi, yaitu menghilangkan penghalang yang berupa hadas atau najis ya. Penghalangnya apa aja? Hadas itu, kalau hadas kecil itu dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi ya, dengan mandi. Adapun juga haid juga bisa dengan mandi ya, harus dengan mandi, nggak bisa dengan wudhu ya, nggak bisa dengan wudhu. Nah, ini menurut ilmu fikih ya, bersih an-nadofah itu. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf, an-nadofah itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama bersih dari penghalang yang membuat kotor, indrawi dan non indrawi, yang kelihatan dan nggak kelihatan. Misalkan hadas dan najis gitu ya. Contohnya kita kentut ya, kentut kan nggak kelihatan tuh ya. Tapi kan kita punya hadas, tetap kita punya hadas, harus wudhu lagi gitu ya kalau kentut, karena batal gitu ya wudhunya. Nah, itu dari segi indrawi. Terus yang kedua, kalau dari tasawuf itu sebelum sholat itu harus toharoh juga dari ketujuh anggota badan. Pertama mata, kedua telinga, terus bibir, hati, tangan, kaki, dan mulut, dan hidung. Secara tasawuf ya, makanya ulama sufi dan para wali Allah itu sebelum sholat mereka bersihkan dulu semuanya gitu ya. Bukan cuma dari segi fikihnya doang. Kalau dari segi fikihnya doang, mungkin kita ya yang masih orang awam cuma menghilangkan hadas dan najis. Tapi kalau para aulia Allah itu ya, dan para ulama ahli sufi, sebelum sholat mereka itu toharohnya, bersucinya dalam empat hal gitu ya. Pertama, suci dari hadas dan najis yang kelihatan dan nggak kelihatan. Terus yang kedua, bersuci dari ketujuh anggota badan. Dan yang ketiga, bersih dari penyakit hati ya, penyakit hati seperti riya, seperti ujub, seperti takabur, seperti sombong,
dan lain sebagainya. Jadi sebelum sholat mereka itu harus membersihkan dulu hatinya, agar sholatnya tidak ingin kelihatan oleh orang, misalkan ria gitu, agar sholatnya tidak ingin disebut bagus, agar tidak ujub gitu ya, agar sholatnya itu bersih dari hasad gitu ya. Sebelum sholat dia bersihkan dulu, beliau itu membersihkan dulu hatinya dari berbagai penyakit hati. Nah, itu para ulama dan para ahli sufi dan para aulia Allah gitu ya. Nah, itu yang ketiga, bersih dari hati. Dan yang keempat, yang terakhir, nah ini para nabi ya. Sebelum sholat tuh mereka bersih dari hati yang membuat lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam hadisnya yang sahih menyatakan atau bersabda bahwa saya beristighfar atau bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nah, dalam hadisnya itu ya. Coba kalau menurut logika, kalau kita pikir logika, Nabi itu kan dimaksum dari dosa. Nabi itu nggak pernah melakukan dosa. Dan Nabi itu rahmatan lil alamin, selalu punya rahmat gitu ya, dikasih rahmat sama Allah gitu ya. Tapi kenapa Nabi selalu bertobat sama Allah sampai 70 kali sehari atau 100 kali sehari? Itu tandanya Nabi ingin hatinya itu, jiwanya itu tidak mau jauh dari Allah gitu. Jadi Nabi itu selalu ingat Allah dalam tiap detik, tiap saatnya gitu ya. Begitu. Nah, itu contohnya dari hati yang tidak jauh dari Allah. Nah, jadi ini kan kita lagi bahas fikih ya, tapi saya gambarkan dulu ya, agar sholat kita sempurna dan sholat kita pahalanya gede, terus sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena begini, ada orang yang sholatnya sah tapi belum tentu diterima gitu ya. Tapi kalau orang yang diterima sudah pasti sah gitu ya. Paham maksud saya? Jadi begini, sesuai ilmu fikih, sesuai ilmu syara fikih, sholatnya itu sudah betul, rukun, syaratnya, ya, pembatalannya dijauhi, ya. Tapi sholatnya itu belum tentu diterima atau mendapat pahala. Kenapa? Karena ada syarat-syarat diterima sholat. Beda lagi itu ya dari segi tasawuf. Cuman dari segi kewajiban dia sudah gugur. Karena kan kewajiban dia itu harus sholat 5 waktu dalam sehari gitu ya. Dia sudah gugur kewajibannya gitu, meskipun sholatnya nggak dapat pahala atau misalkan nggak diterima, tapi dia sudah sah sesuai ilmu fikih. Nah, kewajibannya sudah gugur. Tapi ya, kalau menurut ulama tasawuf, alangkah baiknya sholat kita itu sempurna gitu ya. Sempurnanya begini, sholatnya sah, terus pahalanya dapat, sholatnya diterima, dan doanya diijabah langsung oleh Allah gitu ya. Nah, itu dari segi ulama tasawuf. Nah, makanya ulama tasawuf atau ahli sufi sebelum sholat mereka melakukan pembersihan, yaitu toharoh dengan 4 cabang tersebut. Pertama, bersih dari hadas dan najis yang kelihatan dan enggak kelihatan gitu ya. Yang kedua, bersih dari ke-7 anggota badan ini yang selalu maksiat, kayak mulut, mata gitu ya, sering melihat haram, istighfarin dulu. Mulut suka ngomongin orang, istighfarin dulu ya. Telinga mendengar hal-hal yang tidak baik, istighfarin dulu gitu ya. Terus kelamin gitu ya, terus hati, terus tangan, terus kaki. Nah, ya 7 gitu. Terus yang ketiga, para wali Allah itu dia bersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati seperti ujub, riya, takabur, sombong, sum'ah, pelit, dan lain sebagainya. Banyak ya penyakit hati. Dan yang terakhir, hatinya pengen bersih dari hal-hal yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hatinya pengen merasakan ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu hatinya akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa zikrullah, akan senantiasa berzikir kepada Allah, akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari gitu ya.
meskipun di luar sholat juga. Nah, itulah mereka yang sudah suluk, mereka yang sudah yang sudah mendekatkan diri pada Allah dan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah toharoh ya. Nah, sekarang syarat sah salat kan ada 5 ya. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis ya. Yang kedua yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis atau bersih dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat masuk waktu, dan yang terakhir menghadap kiblat gitu ya. Nah, yang terakhir menghadap kiblat. Itu baru pembukaannya aja. Sekarang yang pertama suci dari hadas itu terbagi lagi. Ada yang wudhu, ada yang dengan tayamum, ada yang dengan mandi gitu ya. Dan wudhu juga pembahasannya banyak lagi. Ada rukunnya, ada sunah-sunahnya, ada pembatalan wudhu, terus ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudhu, begitu ya. Terus mandi juga sama, ada rukun mandi, terus ada sunah-sunah mandi, terus ada syarat-syaratnya, syarat-syarat mandi gitu ya. Tayamum dan lain sebagainya. Pokoknya panjang. Nanti di depan kita bedah satu persatu gitu ya. Makanya kajian fikih Fathul Muin ini adalah sangat lengkap sekali gitu ya. Sangat lengkap. Jadi kita bahasnya satu persatu, nggak bisa dilangsung sekaligusin karena memang bahasannya panjang ya. Belum masuk ke bab rukun sholat, ini baru masuk ke syaratnya dulu gitu ya. Nah, sesudah bersuci dari hadas baru nanti menghilangkan najis, cara menghilangkan najis. Terus ada najis yang dimakpu, ada najis yang goyer makpu gitu ya. Nah gitu, banyak banget ya. Mungkin kedepannya kita bahas satu persatu. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada saya salah penerangan. Itu murni kebodohan saya, dan apabila ilmunya benar itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.